Ada Kak. Ada di ada begitu kan ya saya. Ada, kamu nggak ada. Tuhan Yesus, oh senangnya sukacita, sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Masih semangat kan adik-adik? Halo Masih, adik-adik. Kak. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita lagi, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Kami hari ini siap Tuhan untuk memuji namamu. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik yang di rumah punya nggak sih temen yang baik atau sahabat yang mau ajak main teman-teman, ajak main adik-adik tiap hari, bantuin kerjain PR mungkin Ngobrol ya, mungkin ya, ngobrol, satu sama ada nggak nih? lain. Coba yang ada angkat tangan, open camnya. Kalau yang belum open cam. Wah tuh ada Kak Ace punya tuh Kak Ace. Aku punya sahabat, Kak. Sahabatku di sini. Wah siapa tuh kamu ini? Kakak sahabat aku. Oh. Tapi aku punya satu sahabat Kak, sahabat yang setia. Wah. Namanya Tuhan Yesus Kak. Oh iya, dan adik-adik Siapa di sini yang mau punya sahabat seperti Tuhan Yesus? sangat setia sama kita. Siapa? Ayo angkat tangan. Oleh karena itu kita mau mengangkat pujian. Ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
sih Kak? Oh, Naomi sama Ruth. Siapa ya mereka ya? Iya Kak. Kenal nih sama Naomi sama Ruth ini Kak ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku mau bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku mau bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lah, 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 lah. Sini. Tadi udah yang Kenji ini. Adik. Halo. Halo teman-teman. Wah, tebak nih adik-adik, hari ini Kak Ayu cerita ditemenin siapa nih? Ada yang masih ingat gak? Ayo tebak aku. Siapa coba ini namanya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Enggak. Siapa? Hayo. Nggak ada yang tahu kak kayaknya. Gisel kayaknya inget deh kakak lihat. Coba tebak ini siapa Gisel? Lupa deh kayaknya, teman-teman lupa nih sama kamu. Coba kenalin lagi deh ke teman-teman yang di rumah. Aduh, sedih banget sih aku dilupain kak. Oke deh, aku kenalan aja ya. Halo semuanya, nama aku Ruth. Halo kak. Hai, aku Ruth. Siapa adik-adik namanya? Betul. Jadi minggu ini kami ditemenin cerita sama Ruth nih adik-adik. Nah, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Ruth bantu pimpin doa ya. Oke kak. Oke, adik-adik semua, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas kasih setiamu telah menyertai kami semua sampai pada detik ini. Tuhan, sekarang Ruth dan teman-teman akan mendengarkan ceritamu, akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami fokus dalam mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Engkau selalu, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih ya Ruth, pinter banget deh Terima doanya. kasih kak. Adik-adik udah lihat belum nih gambar yang ada di layar? Adik-adik tahu nggak sih ini gambar apa? Doraemon sama Nobita. Pinter, siapa tuh yang jawab barusan? Kenzi ya? Aku yang jawab, Kenji. Pinter, betul adik-adik, ini gambar Nobita sama Doraemon. Mereka bersahabat ya Ruth dan Kenzi. Tapi Doraemon Betul.
Robot. Tapi Doraemon kenapa? Robot. Robot, iya betul. Tapi meskipun Doraemon robot, Nobita sayang banget nih sama si Doraemon ya adik-adik. Mereka udah seperti sahabat. Soalnya Nobita sering bully. Iya bener, tapi si Nobitanya juga sering nih adik-adik marah sama si Doraemon ya. Tapi si Doraemon ini sabar banget meskipun Nobita permintaannya banyak. Si Doraemon ini tetap sayang sama Nobita dan gak ninggalin Nobita. Nah adik-adik di rumah ada yang punya sahabat kayak gini nggak? Ayo, ada yang punya nggak? Kenzi punya sahabat gak? Maureen punya sahabat kayak Doraemon dan Nobita gini nggak? Punya. Senang ya adik-adik punya sahabat yang selalu ada sama kita di saat senang maupun sedih kayak Nobita sama Doraemon gini ya Ruth? Iya, bener banget. Aku juga punya sahabat kok, Kak. Oh iya Ruth? Iya dong. Seneng gak punya sahabat? Ih, seneng banget. Soalnya ada yang nemenin kemana-mana. Oh gitu ya Ruth, kalau punya sahabat ada yang nemenin kemana-mana teman-teman. Bener juga ya. Tapi di Alkitab nih juga ada loh cerita yang mirip sama Nobita sama Doraemon juga adik-adik. Ada yang tahu nggak kisah tentang apa? Ada yang tahu nggak? Naomi. Ada, Kak. Ruth dan Naomi, betul. Ruth apa tadi katanya? Ruth dan Naomi. Ih, Naomi sama kayak aku, Kak. Bener, saya sama kayak kamu. Betul adik-adik. Jadi di Alkitab itu menunjukkan kesetiaan seperti Nobita dan Doraemon, yaitu kisah tentang Ruth dan Naomi. Jadi zaman dulu itu ada ibu yang bernama Ibu Naomi. Siapa namanya adik-adik? Naomi, betul, pinter banget. Dan nih Ruth, adik-adik di rumah juga pinter banget. Jadi ada ibu namanya Ibu Naomi. Nah Ibu Naomi ini menikah dengan Elimelek nama suaminya. Kemudian Ibu Naomi itu punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion. Wah, dua-duanya cowok ya, Kak? Bener Ruth, dua-duanya anaknya cowok, ganteng-ganteng. Tapi gak lama setelah itu suaminya Bu Naomi meninggal adik-adik. Jadi Bu Naomi jadi sedih deh. Ya, kasihan banget ya Ibu Naomi. Pasti sedih banget. Sedih banget. Nah gak lama setelah itu Ibu Naomi pergi nih ke Moab. Terus kedua anaknya menikah. Yang satu menikah sama Ruth, yang satu lagi menikah dengan Orpa. Siapa coba namanya tadi? Aku mau dengar dari Ethan. Ruth sama Orpa. Betul. Jadi anaknya Bu Naomi menikah dengan Ruth dan Orpa. Tapi 10 tahun kemudian anaknya juga meninggal adik-adik. Ya ampun. Sedih banget ya adik-adik. Udah suaminya meninggal, terus kedua anaknya cowok-cowok tadi juga meninggal. Jadi Bu Naomi tinggal sama Ruth dan juga Orpa tadi adik-adik. Nah setelah itu Bu Naomi ini pengen pulang kampung nih, balik ke kampung halamannya karena suaminya udah meninggal, anak-anaknya juga udah meninggal. Nah di perjalanan Bu Naomi minta Ruth dan Orpa untuk pulang aja nih ke rumahnya masing-masing, nggak usah nemenin Bu Naomi. Terus menurut adik-adik, kira-kira Ruth dan Orpa pulang ke rumahnya atau tetap nemenin Ibu Naomi? Pulang ya, Kak? Pulang dong. Menurut adik-adik gimana? Mereka tetap nemenin Bu Naomi atau pulang? Orpa pulang. Tapi Ruth tidak. Betul, Ethan pinter banget deh. Si Orpa akhirnya pulang ke rumahnya. Tapi Ruth tetap nemenin Ibu Naomi. Katanya jangan paksa aku buat ninggalin ibu, karena aku tetap mau nemenin Ibu Naomi dalam keadaan apapun. Baik banget ya adik-adik. Dan Ruth, Iya, baik banget. Setia Ruth banget. baik kayak gitu juga nggak mau nemenin mamahnya kalau misalnya dalam mamahnya lagi sedih? Mau dong, aku malah sedih banget kalau misalnya lepas dari mama. Bener ya adik-adik, si Ruth ini baik banget. Meskipun Bu Naomi
Naomi ini bukan mama kandungnya, tapi dia tetap setia nemenin Ibu Naomi karena dia tahu Ibu Naomi ini lagi ke dalam keadaan susah. Pasti Ibu Naomi sedih banget. Jadi dia juga menyayangi Ibu Naomi seperti ibunya sendiri. Wah, iya ya Kak, Ruth baik banget deh. Padahal bisa aja ya Kak, dia pergi nggak nemenin Bu Naomi, tapi dia tetap sayang dan nemenin Bu Naomi. Betul, Ruth. Jadi dia merasa bahwa Ibu Naomi itu seperti ibunya sendiri. Jadi dia tetap setia menemani Ibu Naomi dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Dia tidak meninggalkan Ibu Naomi. Dia tetap menemaninya, merawat dan menyayanginya. Nah, adik-adik di rumah juga harus kayak gitu ya, sama orang tua, sama opa-omanya juga. Karena Tuhan Yesus udah sayang sama kita juga harus sayang sama mama papa, sama oma opa. Kita harus setia sama mama papa dan juga oma opa kita, karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini, adik-adik. Ngerti gak, Ruth? Betul. Siap Kak. Jadi kalau Ruth tarik kesimpulannya ya Kak, dari kisah Naomi dan Ruth, kita belajar untuk tetap setia dan berpengharapan sama Tuhan ya Kak, dalam kondisi apapun. Betul sekali, Ruth. Pinter banget nih. Nah, jadi adik-adik, karena Tuhan kita adalah Bapa dan sahabat kita yang setia, jadi kita juga harus setia sama Tuhan, karena Tuhan gak pernah ninggalin kita dalam keadaan apapun. Saat senang maupun saat sedih, Tuhan gak pernah ninggalin kita, adik-adik. Meskipun kadang manusia atau mama papa kita kadang nyebelin ya, suka nyuruh-nyuruh kita, tapi kan itu buat kebaikan kita ya adik-adik. Padahal sebenarnya itu adalah tanda sayang mereka buat kita. Gitu adik-adik dan Ruth. Oke. Nah, ini ada video yang bisa adik-adik lihat. Kita simak videonya ya. Mau lihat Kak. Aku nggak pernah nonton. What? Huh?
Ah! Nah, itu tadi videonya adik-adik. Video tadi itu kayak kita banget gak sih adik-adik? Kadang kita pulang sekolah atau misalnya kita pengen sesuatu tapi nggak diturutin sama papa, kita langsung sebel sama papa. Sama papa kita dicuekin ya. Padahal kan maksud sama papa kita tuh bener. Kenapa misalnya kita minta sesuatu nggak langsung dikasih? Sama papa mau supaya kita sabar bahwa segala sesuatu tuh nggak instan adik-adik. Tapi mama papa kita tetap sayang kan sama kita, sama seperti Tuhan kita yang tetap sayang sama kita meskipun kadang kita nggak setia baca firman Tuhan, kita sering lupa berdoa. Jadi kita juga harus setia sama Tuhan, setia sama mama papa dan oma opa juga ya adik-adik. Betul, betul, betul. Jadi Ruth juga mau nggak setia sama Tuhan? Mau banget dong, Kak. Adik-adik mau nggak setia sama Tuhan, mama papa dan juga oma opa? Coba angkat tangannya siapa yang mau setia? Pintar. Ruth mau angkat Jadi tangan tapi susah tangannya. gimana Ruth? Mau angkat tangan juga, Kak. Oh, mau angkat tangan juga, Ruth tuh angkat tangan. Oke adik-adik, nah itu dia cerita firman Tuhan hari ini tentang Ruth dan juga Naomi yang mengajarkan kita untuk tetap setia. Nah, ayat hafalan minggu ini adik-adik terambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Kita baca sama-sama ya, semuanya di-unmute mic-nya. Di-unmute. Bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Mau denger dong dari Vide, coba Vide baca ayatnya. Ayo, Vide, ayo. Vide. Oh, Vide nggak ada suaranya, Kak. Coba. Halo Vide, mau coba baca ayatnya nggak? Halo, Vide. Oh, kelempar. Coba Vilea, aku mau dengar suaranya dong. Halo, Vide. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Pinter, makasih Vilea. Ruth mau dengar siapa lagi nih temennya yang mau suruh baca? Aku mau denger dari Kenzi. Kenzi, coba Kenzi baca ayatnya yuk. Belum lancar aku. Belum lancar, nggak apa-apa Kenzi, ikutin Ruth sama kakak ya. Oke. Mazmur 145. Betul. Kenzi. Halo? Ya udah kalau gitu temennya yang lain ya Kenzi. Nanti, oh Maureen, boleh Maureen angkat tangan. Wah, hebat Maurin. Mazmur 145 ayat 17.
Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Mantap, terima kasih Mauri. Makasih Mauri. Saya mau, Ethan Kak. angkat tangan, mau coba Ethan? Dikasih. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Yeay, mantap Ethan, terima kasih. Teman-teman yang lain, kita minggu depan lagi ya. Nanti, Vide angkat tangan. Vide mau coba? Let's go, Fide. Ya. Iya, coba ya Vide. Mazmur 14:5-17. Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Weh, keren banget Vide, makasih. Minggu depan harus lebih pada semangat lagi ya. Nggak perlu ditunjuk, tapi angkat tangan sendiri. Siap, Kak. Oke, nah kreativitas untuk minggu ini untuk kelas tengah dan kelas besar membaca ayat dalam satu minggu. Jadi kita coba baca kisah tentang Rut ini adik-adik. Untuk menunjukkan kesetiaan kita, kakak bagi nih dalam 6 hari. Jadi di hari Senin ayat 1 sampai 4, kemudian seterusnya. Jadi setelah itu adik-adik videokan, terus kita nih dari ayat ini adik-adik dapat pelajaran apa sih dari kisahnya Rut sama Naomi? Bisa ya, ini untuk kelas tengah dan kelas besar. Kemudian untuk kelas kecil, gampang kreativitasnya. Adik-adik menonton kembali tentang kisah Rut dan Naomi. Nanti kakak akan share videonya. Nah, ini ada contohnya nih. Rut tadi udah buat ya Rut? Nih, iya, Kak. Halo semuanya, aku Rut. Aku udah baca Rut 1 ayat 1 sampai 22 loh. Nah, dari kisah Rut dan Naomi tadi, Rut belajar nih. Kalau misalnya kita harus jadi anak yang setia. Seperti Rut yang setia kepada ibu Naomi dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus juga setia banget loh sama kita. Maka dari itu, kita juga harus setia sama Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membuat hati Tuhan senang. Gitu. Nah, itu tadi adik-adik contoh yang Ruth udah buat. Jadi adik-adik untuk kelas tengah dan kelas besar, jangan lupa baca dulu ayatnya dari Ruth 1 ayat 1 sampai 22, kemudian divideokan seperti contoh yang Ruth udah buat tadi ya. Betul. Berarti itu dilatih untuk setia membaca firman Tuhan. Betul Ruth, kita dilatih untuk setia membaca firman Tuhan dalam 6 hari. Kemudian nanti setelah itu ceritakan kembali apa yang adik-adik dapat dari kisah Ruth dan Naomi. Itu dulu cerita dari Kak Ayu dan Ruth minggu ini. Semoga adik-adik juga tetap setia sama Tuhan, tetap setia juga sama papa dan juga oma opa, guru-guru sekolah dan guru-guru sekolah minggu ya. Tetap setia dan taat. Sebelum Kak Ayu akhiri, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ruth dan Naomi. Tuhan, ajarkan kami, anak-anak-Mu ini, agar tetap setia dan taat sama Tuhan, sama mama papa, sama oma opa, sama guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, dan juga tetap menyayangi sesama. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu rendah hati dan mau belajar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Ayu dan Ruth pamit undur diri. Sampai jumpa Minggu depan. lain kali ya sama Ruth sama Kak Ayu. Dadah. Jangan lupa kreativitasnya adik-adik. Jangan lupa kreativitasnya ya. Dadah. Dadah. Kak. Dadah, sampai jumpa. Apa? Matiin duluan. Mama. Aku mati ya. Selesai, Mak. Selesai. Dadah.
Belum selesai. Oke Kak Evelyn. Selesai ya? Sudah mendengar cerita tentang Ruth dan Naomi. Nah adik-adik kreativitasnya tadi jangan lupa ya dikerjakan, karena kreativitas yang adik-adik Dan kerjakan akan kira-kira ditampilkan nih seperti kreativitas teman-teman kita di minggu lalu. Yuk kita lihat yuk. Kenzi mute. Kenzi Kelebihanku Kelebihanku bisa mencuci mencuci piring sendiri. sendiri. 2. 2. Menemani adik bermain. Main 3. Pintar berhitung. berhitung. Nah, kekuranganku Kekurangan 1. susah dibilangin. Susah dibilangin. 2. 2. Keras kepala. Keras kepala. 3. 3. Emosian. Emosian. Kelebihan dan kekuranganku. Kelebihanku adalah bisa bernyanyi, bisa bermain badminton, bisa bermain basket, bisa masak, dan bisa berenang. Kekuranganku adalah tidak percaya diri dan tidak sabaran. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Felix dan saya mau membacakan cerita saya. Kekurangan saya adalah saya mau pergi sekolah, biasanya mama saya bilang kalau saya tidak boleh minta bantuan. Jadi aku minta bantuan kepada Tuhan agar menyertai aku dalam meningkat hal sesuatu. Kelebihan saya itu biasanya saya mengira kalau itu lebih mudah, jadi aku coba, tapi aku ada yang salah di setiap tulisan itu. Jadi saya berusaha sampai bisa nulis dengan benar. Dan itu kreativitas saya ya. Dadah. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 16. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Dan ini kreativitas saya untuk minggu ini. Kekuranganku dan kelebihanku. Kekuranganku ialah egois, pelit, dan malas. Kelebihanku adalah bisa memasak dan bisa bernyanyi. Terima kasih. Hai, namaku Fide. Aku mau ceritakan tentang kelebihan aku. 1. Bisa masak telur goreng sendiri. 2. Suka kreativitas. 3. Menjaga adik. 4. Membantu bapak. Satu lambat. Itu kelebihan aku. Dadah. Kekurangan dan kelebihanku. Kekuranganku adalah 1. Ceroboh. 2. Malas. 3. Boros. Kelebihanku: 1. Bisa menari. 2. Bisa menyanyi. 3. Bisa mewarnai. 4. Bisa menggambar. 5. Berbagi. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 16. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Terima kasih. Hebat-hebat banget ya Kak, sekolah minggu GKSP. Benar, aku punya kelebihan dan
Iya benar. Nah kan setelah kita mau namalan nih Kak, mungkin ada pengumuman tambahan Kak Evelyn? Ada buat adik-adik yang ada di kelas balita, kelas dan kelas kecil ya Kak. Membuat tugasnya adalah membuat kreativitas dengan tema joy. Nanti dikumpulkan di tanggal 20 Kak paling lambat. Nanti jadi adik-adik videoin adik-adik bikin kreativitas joy yang bertema joy. Nanti kalau udah jadi adik-adik videoin pakai dress code-nya warna merah Kak. Dress code-nya warna merah, terus latar belakangnya itu warna polos atau putih ya Kak. Nah, nanti kalau udah adik-adik kirim ke Kawin. Nah, jangan lupa ya adik-adik dikerjain. Kreativitas yang tadi dikerjain, kreativitas yang ini juga dikerjain. Karena ini mau ditampilin di Natal. Oke. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Ruth dan Naomi. Kita mau belajar nih Kak, seperti Ruth tadi ya, yang baik, menyayangi, dan juga tetap setia menemani Ibu Naomi. Seperti juga kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Betul. Nah sekarang kita mau menutup ibadah kita nih Kak. Kita mau mengangkat pujian setia-setia. Lalah kok error? Pak Windu. Halo? 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 Dari yang mana? Halo? Halo? Gereja dia. Halo adik-adik, boleh on cam dulu ya. Adik-adik. Katanya mulai di on. Felix, Peter, kita on cam dulu yuk. Hana, kita foto dulu ya Hana. Ada Yovela, ada Gisel Yaga. Ada Ethan, ada Kenzi. Kak Audi, yuk on cam yuk. Udah siap semuanya? Nyala semua? Yuk, 1, 2. Oke, sekali lagi adik-adik, sebentar. Aku di sini bagus. 1, 2. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah. Hana bobo lagi, Hana. Hana bobo lagi katanya. Udah boleh matiin.